Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan Ibu Amala. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan di masa pandemi seperti ini, kalian semua harus terus semangat dalam melaksanakan pembelajaran walaupun kita bertemu secara daring melalui video-video. Tapi anak-anak harus terus semangat dalam belajar. Untuk menumbuhkan rasa semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Anak-anak boleh perhatikan ibu dulu, nanti setelah itu diikuti ya. Tepuk semangat. 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 Yuk bareng-bareng tepuk semangat. 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 Oke, dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai buku tema 3 kelas 5 subtema 1 mengenai sistem pencernaan. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar anak-anak mengetahui bagaimana sih proses pencernaan yang dilalui oleh manusia. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengenal terlebih dahulu yuk, apa saja sih organ sistem pencernaan itu. Yang pertama, ada mulut. Yang kedua, ada kerongkongan. Lalu yang ketiga, ada lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Dan yang terakhir adalah anus. Anak-anak, tahu tidak sih apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan menjadi molekul-molekul kecil yang nantinya dapat diserap oleh tubuh. Nah, makanan yang tidak dapat terserap atau tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Manusia tidak lepas dari yang namanya makan. Anak-anak kalau makan berapa kali sehari? Rata-rata manusia makan itu 3 kali sehari. Nah, makanan yang masuk ke tubuh kita perlu dicerna, yaitu melalui organ-organ sistem pencernaan. Sistem pencernaan dimulai ketika makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terjadi proses pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi ketika makanan dikunyah oleh gigi. Dan pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan melalui enzim yang terdapat di dalam air liur ludah. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan dan membantu untuk mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan setelah dihaluskan di dalam mulut akan diremas di kerongkongan dan didorong masuk hingga ke lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung akan tersimpan 2-5 jam loh. Selama makanan ada di lambung, makanan dicerna secara kimiawi dan bercampur dengan getah yang ada di lambung. Proses pencernaan tersebut dipengaruhi oleh gerak peristaltik. Gerak peristaltik adalah gerakan yang mendorong makanan untuk melalui saluran-saluran atau sistem-sistem pencernaan selanjutnya. Makanan setelah dicerna di dalam lambung akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus merupakan suatu saluran yang berbentuk pipa dengan diameter 2,5 cm dengan panjang jika dibentangkan sekitar 6 meter. Wah, berarti usus halus itu panjangnya lebih tinggi dari kita ya. Nah, di dalam usus halus ini terjadi 2 proses penting pencernaan. Apa saja itu? Yaitu pencernaan dengan bantuan enzim
dan penyerapan sari-sari makanan. Pankreas menghasilkan enzim dan hati menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus halus. Selanjutnya, makanan akan masuk ke usus besar. Diameter usus besar ini sekitar 6,5 cm, lebih besar dari usus halus, sedangkan panjangnya itu sekitar 1,5 meter. Nah, zat yang tidak dapat diserap di dalam usus halus akan terdorong menuju usus besar. Di dalam usus besar akan terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan. Nah, lalu proses terakhir yaitu sisa makanan yang siap dikeluarkan dalam bentuk feses akan didorong secara teratur dalam lambat menuju anus dan dikeluarkan dalam bentuk feses. Nah, anak-anak, sekian penjelasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Semoga sekarang anak-anak menjadi paham bagaimana alur pencernaan makanan yang terdapat di dalam tubuh manusia. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan organ pencernaan dengan makan makanan yang bergizi, berserat, dan juga menjaga kebersihan. Terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.